Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, berita bohong atau hoaks cukup mudah tersebar seiring perkembangan sosial media. Ternyata hoaks bukan di zaman sekarang saja terjadi, berita yang meresahkan itu pun pernah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putri Abu Bakar yaitu Aisyah radhiyallahu anha pernah diterpa ujian-ujian berupa berita bohong terkait Aisyah. Sama halnya manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sifat cemburu terhadap istrinya. Perasaan itu melanda ketika berita bohong disebar oleh kalangan mukmin sendiri. Dikisahkan bahwa Aisyah pernah dituduh berselingkuh dengan Safwan bin al-Mu'attad al-Sulami az-Zakwani. Safwan adalah sosok idola di Madinah, lelaki yang dikenal sangat soleh menjaga kehormatan dirinya. Kala itu orang mukmin yang munafik menuduh Aisyah dan Safwan pulang berdua saat hendak pulang dari perang Quraisy. Aisyah tertinggal dari rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Aisyah tertinggal karena kembali mengambil kalungnya yang terputus. Sementara itu rombongan yang lain telah siap berangkat kembali. Mereka pun membawa sekedap Aisyah dan memberangkatkannya di atas untanya. Mereka menganggap Aisyah ada di dalamnya. Setelah menemukan kalungnya, Aisyah kembali ke tempat. Saat rombongan berhenti, Aisyah berpikir rombongan akan kembali mencarinya. Namun saat beliau duduk dan tertidur, Safwan yang tertinggal di belakang rombongan melihat sosok perempuan dan menghampirinya. Saat mengenali itu Aisyah, Safwan pun mengucapkan istirja, innalillahi wa innalillahi rojiun. Tanpa sepatah kata Safwan pun menginjakkan kaki di depan unta dan menjauh beberapa saat. Hal itu dilakukan agar tidak melihat Aisyah menaiki unta. Selama perjalanan tidak ada satu patah kata pun keluar dari mulut keduanya. Namun saat memasuki Madinah, kaum mukmin sendiri yang mengatakan bahwa Aisyah dan Safwan pulang berdua. Berita kemudian tersebar bahwa keduanya berselingkuh. Hampir tidak ada seorang pun sahabat yang tidak percaya berita bohong tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hampir percaya, sebab kaum mukmin sendiri yang menyebarkan berita bohong tersebut. Berita bohong tentang Aisyah itu dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sesampainya di Madinah, Aisyah sakit selama 1 bulan. Selama sakit, beliau tidak mengetahui berita bohong yang disebar tetangganya. Dia baru mengetahui secara tidak sengaja saat Mistah menceritakan kepadanya. Aisyah pun kecewa kepada Rasulullah karena meragukan kesetiaannya. Kekecewaan Aisyah tidak diungkapkan dalam kata-kata. Beliau hanya mengatakan bahwa ia hanya akan menceritakan kesedihan serta kekecewaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita hoaks tentang Aisyah radhiyallahu anha tersiar di Madinah. Suasana di Madinah pun tidak seperti biasanya. Aisyah sampai jatuh sakit dan meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sementara ia pulang ke rumah ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Selama sebulan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kunjung turun, hingga turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Aisyah suci dan tidak berbuat apa-apa dengan Safwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengapa di waktu kamu mendengar kata berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata?" Quran Surah An-Nur ayat 12. Ketika takbir rahasia itu tersingkap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa gembira. Kalimat pertama yang diucapkan beliau kepada Aisyah adalah, "Wahai Aisyah, pujilah Allah karena Dia telah membebaskanmu dari tuduhan itu." Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.